Halo teman-teman, selamat datang di channel Sini Cerita Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan pria yang akan kita sebut namanya sebagai Mike. Dan meski memang sudah punya rematik, dia bisa sampai ke atas dengan keamanan yang seadanya. Beberapa hari kemudian, Mike konsultasi ke psikiater dan ternyata kegiatan menantang tersebut merupakan sebuah pelarian sebab Mike masih terpuruk setelah adiknya yang memang adalah pasukan khusus yang sudah bertugas dan tewas, dan dia memutuskan pindah rumah karena di rumah sebelumnya terlalu banyak kenangan bersama sang adik. Saat menatap barang-barang, Mike menemukan sepucuk surat dari mendiang adiknya, yang mana surat itu berisikan wasiat kalau adiknya gugur di pertempuran maka dia ingin abu kremasinya ditabur di Gunung Everest. Dan usai membaca tulisan itu, Mike juga langsung membeli tiket pesawat. Dan di sisi lain, memang seorang pria yang bernama Ruther Reyes, yang memang dia ini kita bisa lihat ini akan menjadi sangat cocok kalau kita ganti nama orang tersebut menjadi Salmihdi. Dan memang terlihat sedang berbicara proyek bendungan yang tentunya akan dia bangun di wilayah katanya. Dan katanya dengan proyek ini dan dia juga akan membangun lapangan pekerjaan baru untuk penduduk setempat. Lalu seorang wanita yang menolak keras proyek itu meminta perwakilan dari keluarga sesepuh kota untuk menyampaikan pendapatnya. Seorang bapak-bapak yang merupakan bagian dari keluarga itu maju dan mengatakan, sejak zaman nenek moyang sungai itu telah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk, dan dengan lantang dia memimpin para penduduk untuk menolak proyek bendungan. Dan si sesepuh kota yang ditunggu-tunggu masih dalam perjalanan dengan mengendarai bus, dan di tengah perjalanan tiba-tiba ada truk besar yang menghadang jalan, dan truk itu tidak mau mengalah dan terus mendorong bus dan akhirnya terjun ke jurang. Dan berita tentang kecelakaan itu sampai ke cucunya si sesepuh yang bernama Vijay. Dia juga menemui ayahnya dan mengatakan kalau sang kakek meninggal karena kecelakaan bus. Tetapi Vijay yakin kalau ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan oleh si Samidi. Vijay juga yakin targetnya selanjutnya adalah dirinya dan sang ayah. Dan kemudian kita kembali ke Mike yang sudah OTW ke Nepal, dan tidak lupa dia membawa kunci. Dan di sini setibanya di dekat itu dia memang menuju ke hotel untuk bertemu pemandu yang akan mendampinginya saat mendaki Gunung Everest nanti. Pemandu yang bernama Daniel Chen merupakan seorang wanita keturunan. Dan sedikit informasi, Serpa adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah pegunungan Himalaya dan dikenal memang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Mike dan Dani berangkat menuju ke terminal karena satu-satunya cara untuk ke area Gunung Everest adalah menggunakan bus. Dan saat dia ngobrol, dia memang diketahui Dani sudah menjadi mantan marinir. Bisa dibayangkan sekuat apa. Dan di sini memang keturunan Serpa sekaligus mantan tentara. Were you in the service? My brother was. You? Yes.
Sampai di terminal, Danny dan Mike langsung menaiki bus yang disopiri oleh pak tua yang bernama Spike. Dan selain Mike, ada bapak dan anak yang juga akan mendaki Gunung Everest yang bersama dengan penumpang bus lain. Dan di perjalanan, Mike ngobrol ringan dengan Spike, membicarakan soal permesinan. Dan dari obrolan ini akhirnya terungkap kalau Mike ini merupakan seorang supir truk yang juga berpengalaman untuk mengoperasikan alat-alat berat. Dan film juga beralih ke Vijay yang pergi ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari, tapi ayahnya memerintahkan untuk segera pulang karena semakin lama Vijay di luar, maka nyawanya semakin terancam. Vijay juga langsung menghentikan bus yang dinaiki oleh Mike, dan tanpa Vijay ketahui, dia sudah diikuti oleh dua orang misterius yang kita panggil mereka Siti dan Panjul. Dan Siti juga menawarkan sesuatu ke Vijay yang suatu ketika ditolak karena Vijay sukanya untuk ngepot. Dan tapi penolakan itu membuat si mereka marah dan tiba-tiba mereka mengajarnya sampai pingsan. Kemudian Panjul mengeluarkan senjatanya untuk menodong orang-orang, sementara Siti menyita ponsel seluruh penumpang agar tidak ada yang live streaming di TikTok. Unconscious. We only vote. Setelah itu Siti memaksanya untuk merubah tujuan bus yang tadinya ke Gunung Everest dan ke arah lainnya. Dan Siti dan rekannya merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menangkapnya. Dan tidak mau tinggal diam, dia pun merencanakan perlawanan. Dan begitu Siti dan Panjul lengah, mereka berdua juga langsung beraksi. Dan sebagai orang yang terlatih bergelut, dia berhasil menghabisi dua pembunuh itu. Tapi yang tidak disangka-sangka, Mike ternyata juga ahli dalam bela diri. What have you done? Panjul pun tewas di dalam pergelutan itu, sementara Siti dilumpuhkan dan ditahan. Dan naasnya, akibat pecah ban, busnya sempat oleng dan terjun ke jurang. Para penumpang segera menyelamatkan diri, tapi Mike tidak kunjung turun karena masih harus mencari kunci. Dan di sini ketegangan juga terjadi ketika sesuatu menggelinding. Memang padahal busnya itu sudah di ujung tanduk. Untungnya dia menggunakan otaknya dengan benar, jadi kuncinya aman dan Mike bisa turun dengan selamat. Tidak lama kemudian polisi lokal yang kebetulan lagi berpatroli tiba di TKP. Polisi yang bernama Shankar itu langsung mengamankan Siti, sementara penumpang bus istirahat di desa terdekat selagi dia diperbaiki. Dan seorang profesor yang bernama Evan ingin mengetahui keadaannya, dan dia bertanya kepada Shankar, dibantunya sebagai penerjemah. Tapi gerak-gerik Shankar saat menjawab membuatnya sedikit curiga. Evan juga tahu di mana mereka, di mana saat ini, yaitu di kota yang sepi penduduk karena tanahnya diambil alih oleh mafia untuk mendirikan hal terbesar di Himalaya. Tidak lama di sini penumpang pun dialihkan untuk melanjutkan perjalanan menaiki bus tersebut, dan dia menolak ikut karena dia memikirkan banyak kejanggalan
dari kedatangan Shankar di TKP bus. Dia juga mencurigai dan dijaga ketat oleh polisi bersenjata. Dan karena di dalam gudang itu Vijay tengah disandra dan dia pun dihadang secara khusus untuk mengintimidasi dan memberitahu keberadaan ayahnya. Tapi Vijay bersikeras tidak mau buka suara dan kesal lalu menyerahkan pemuda itu kepada Shankar. Dan di sini terungkap kalau ternyata Shankar merupakan polisi korup yang menjadi anggota mafia di bawah kepemimpinan Samidi. Sedangkan di luar gudang, Evan menceritakan situasi yang terjadi di Kodari, termasuk tentang keluarganya yang menolak menyerahkan tanah mereka. Dari situlah awal mula Vijay dan ayahnya menjadi incaran empuk dan untuk dihabisi sebab dia dianggap mengganggu bisnisnya yang bernilai triliunan. Putri Yash is Kathmandu Mafia. They buy judges and police. Dan mendengar itu, Mike memutuskan untuk tidak ikut pergi dengan bus pengganti. Dan di sini memang anaknya Evan yang bernama Star, dan Evan juga membicarakan soal rencananya untuk menyelamatkannya dari Samidi. Di sini dia sempat ragu karena yang mereka lawan adalah naga mafia, tapi Mike meyakinkan kalau dirinya itu bahkan pernah melawan dua naga sekaligus, yang pada intinya jangan remehkan Mike yang meskipun sudah sering encok, tetapi kemampuan gelutnya bukanlah ecek-ecek. Tanpa berbanyak bacot, Mike di sini lantas menjalankan misi mereka. Sebelum masuk gudang, mereka lebih dulu menghabisi polisi korup yang berjaga di luar. Dan setelah berhasil masuk secara diam-diam, disitulah mereka melihat Shankar yang dengan tega menyiksa Vijay. Dan Mike pun mengalihkan fokusnya dan Jenny melepaskan tali yang mengikat Vijay. Dan tak berselang lama, Samidin anak buahnya muncul di sebuah ruangan di dalam gudang. Setelah dia membacot, dia memang memperkenalkan dirinya dan dia adalah seorang dubes Amerika dan mengancam akan menyebarkan kejahatan Samidi ke seluruh organisasi di dunia. Namun di situ memang Samidi memang tentu tidak memiliki rasa takut. Dia lantas melakukan hal ini. Dan ternyata selain jago gelut, Mike juga jago menembak. Setelah menghabisi beberapa anak buah Samidi, Mike cepat-cepat menyusul Danny dan Vijay. Mereka buru-buru pergi naik bus yang dikemudikan oleh Spike, dan Samidi CS memblokir jalanan mereka dan menembak ke arah bus secara brutal. Dalam kejadian ini, Spike terkena tembakan sehingga bus pun langsung diambil alih oleh Mike sebagai mantan sopir truk yang juga ahli mengemudikan kendaraan besar. Mike juga menyetir secara ugal-ugalan demi bisa melarikan diri. Give me a blade! A knife! Setelah lolos dari Samidi, Danny pun langsung berusaha menutupi lukanya Spike, tapi sepertinya terlambat karena Spike sudah kehilangan banyak darah. Di sini tidak ada yang tahu kalau Mike juga terkena tembakan di perutnya. Karena menemui jalan bercabang, mereka membutuhkan arahan dari Vijay yang merupakan warlock, dan awalnya Vijay memberitahu jalan untuk meninggalkan kota.
Tapi Mike ingin menyelamatkan ayahnya Vijay terlebih dahulu, meskipun harus melewati medan yang curam dan licin karena es. Tetapi Spike tetap meminta diturunkan di sini karena merasa dirinya tidak akan bisa membantu perjalanan Mike, dan waktunya tinggal sebentar lagi dan dia tidak mau mati di dalam bus yang selama ini yang sudah menjadi temannya di usia senja. Mike Chase pun juga terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa Spike, tapi untuk menuju ke tempat persembunyian ayah Vijay mereka pun harus melewati jalanan curam yang mustahil dilewati kendaraan, dan untungnya ada sebuah alat berat yang bisa membantu mereka. Saat mereka pikir mereka telah berhasil, tiba-tiba memang alatnya bermasalah. Sontak kali itu menimbulkan kepanikan. Memang terancam terjun bebas, satu-satunya cara adalah dengan melepaskan tali, dan butuh kalian besar untuk mengendalikan bus yang melaju dengan kecepatan yang begitu tinggi, dan Mike adalah ahlinya. Naas bus terguling, tetapi itu lebih baik daripada terjun bebas, dan ternyata ada banyak bangkai bus di dasar jurang sebab sopirnya tidak sahli Mike. Karena mereka harus segera melanjutkan perjalanan, Mike lantas mengajak yang lain untuk memperbaiki bus. Sementara di lain tempat, Samidi CS menemukan keberadaan Spike yang sedang sakaratul maut, dan dia menanyakan keberadaan Vijay, tapi Spike tidak mau memang memberitahu dan membantunya agar lebih cepat bertemu malaikat. Samidi CS pun lanjut mengikuti jejak bus dan mereka berhenti. Memang ketika melihat alat yang digunakan oleh Mike CS untuk turun, dan kemudian Samidi membawa ponselnya Vijay menerima pesan dari ayahnya Vijay tentang arah jalan. Dan di sini memang adalah Samidi, dan Samidi langsung menugaskan pembunuh bayaran andalannya untuk menghabisi ayah Vijay. Dan di sisi lain Mike CS pun sedang berusaha untuk memperbaiki bus, dan untuk menghidupkan bus mereka membutuhkan mesin dari bangkai kendaraan lain. Dan di sisi lain memang menjadi alumni, dan tidak butuh waktu lama bus pun akhirnya bisa digunakan kembali. Go! Next stop. You okay? Di waktu yang bersamaan, si pembunuh bayaran juga menemukan sebuah pondok yang diduga menjadi tempat persembunyian ayah Vijay, tapi yang dia dapatkan malah jebakan Batman dan orang-orangan sawah. Lalu tak lama kemudian Mike CS tiba tepat di saat pondok sudah meledak. Vijay sempat mengkhawatirkan ayahnya, tapi tak berselang lama sosok itu muncul dalam keadaan sehat walafiat.
dan dia pun sedang mengenalkan rekan-rekan barunya. Dan giliran perkenalan, Mike mendadak ambruk. Mike? Dan mereka juga baru mengetahui kalau Mike terluka. Dan Danny pun lantas memang berusaha untuk mengeluarkan peluru yang bersarang. Dan sementara itu dia pergi ke danau dan untuk kepersediaan air. Tapi di tengah kegiatan itu, Stark mendengarkan sesuatu. Dan di sini dia yang ketakutan pun hendak kembali ke pondok, tapi tiba-tiba dan ternyata pelakunya adalah polisi korup yang sudah pasti komplotannya Samidi. Dan polisinya ini memang langsung dilumpuhkan. Setelah kembali ke pondok, Stark yang sempat trauma kini meminta untuk diajari gelut. Dan karena bagaimanapun juga perjalanan mereka masih panjang dan Stark ingin membekali diri dengan jurus-jurus gelut. Dan dia pun siuman dengan bantuan Danny. Tanpa membuang waktu, mereka melanjutkan pelarian mereka ke negeri Cina. Namun mereka menemui jalan buntu karena memang menghubungkan dua jalan ini jembatannya belum dibangun. Di sisi lain, Samidi CS tiba dan Mike CS ini setelah dia pergi. Dan Samidi yakin Mike CS tidak bisa lari sebab mereka butuh jembatan untuk sampai ke Cina. Tapi Samidi terlalu meremehkannya karena sekarang Mike dan yang lainnya memanfaatkan kren dan alat berat milik proyek jembatan untuk menyeberangi jurang. Dan di saat yang bersamaan Samidi CS juga sampai di lokasi. Dan di sini mereka pun harus bergerak lebih cepat. Dan di sini memang dia berpindah melewati jurang dan tidak ikut memilih untuk menghadapi Samidi. You look after our land, yes? Dan di sini dia memberikan pergerakan Mike. Dan di tengah itu Mike sendiri memang menggantung dan berpegangan kuat kepada body bus. Sedangkan Samidi yang kini berhadapan langsung memang berharapan ini bisa menuntaskan tujuannya. Dan sayangnya dalam aksi tembak-tembakan itu memang terkena sasaran peluru dan ayahnya Vijay. Tapi Samidi belum puas dan dia memerintahkan anak buahnya termasuk para polisi korup untuk menghabisi Vijay dan rekan-rekannya. Dan Mike yang akhirnya bisa naik ini pun memang berhasil melepaskan tembakan ke arah Samidi CS. Dan meskipun di sini dia mengenakan bus yang dinaiki dan ketika lain beradu tembak dengan Samidi CS, Mike pun melakukan aksinya. Akan tetapi perjuangan mereka belum selesai karena Samidi CS belum bisa menyeberangi jurang dan mengejar busnya Mike. Dan lagi-lagi adu tembak pun tak terhindarkan.
Tebing yang akan mereka lewati juga diruntuhkan sehingga Mike pun nyaris tidak bisa masuk ke terowongan. Dan belum lagi melewati terowongan mereka dihadang gangster yang memasang bom dinamit. Untungnya Mike bisa mengemudikan bus dengan cepat dan mereka selamat dari ledakan. Tapi tidak lama Siti masuk ke dalam bus dan menghajar mereka satu persatu. Dan yang sempat terluka lantas bangkit untuk menghajar Siti. Di sisi lain Shankar juga berhasil masuk bus sehingga Mike pun by one dengan Shankar dan dia pun mengambil alih kemudi. Dan sekarang tinggal Samidi yang nekat menghadang bus dengan Land Rover. Jelas dari ukurannya juga sudah kalah. Mike terus mendorong minibus itu sampai ke ujung jurang dan tidak lama kemudian di sini kita bisa lihat kelihatannya sopir bus biasa, tapi Mike bisa menghabisi Samidi dan anak buahnya. Dan dengan tewasnya ini, Mike pun melanjutkan perjalanan dengan tenang. Singkat cerita, mereka pun tiba di negeri Cina dan disambut tentara Cina yang menjaga perbatasan. Beberapa hari kemudian terlihat Vijay sedang berpidato di depan seluruh orang-orang dan sebagai pengganti ayah dan kakek-kakeknya, dia pun mendeklarasikan bendungan itu sebagai milik warga sepenuhnya dan warga bersorak lega karena tidak jadi diusir dari tanah mereka sendiri. Dan setelah menemani Vijay, Mike dan Danny pun lantas menemaninya dan dia mendaki Gunung Everest. Singkat cerita, Mike pun berhasil mencapai puncak gunung dan disinilah Mike memenuhi semuanya dengan menaburkan. Di akhir film, dia pun mengantar Mike ke bandara dan mereka pun tampak sama-sama berat dan seperti ada sesuatu yang menahan. Apakah itu cinta? Ya, pada intinya mereka berpisah dan Mike tidak sengaja melihat tali tambang yang mengingatkannya dengan pesan dari sang adik. Dan dia memutuskan untuk membatalkan pulang ke Amerika dan dia memilih hidup di Nepal bersama orang yang dicintai yang tidak lain adalah Danny. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.